Kisah akan berfokus kepada tokoh utama kita yang bernama Bond. Kita diperlihatkan Bond yang sedang menjadi narapidana tiba-tiba diganggu oleh sekelompok orang. Namun ternyata skillnya dalam bertarung sangatlah luar biasa, hingga dia bisa mengalahkan semua orang itu dengan sangat cepat. Bond pun mengancam mereka untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Beberapa waktu kemudian, Bond pun bebas dari penjara. Untuk memulai hidup barunya, Bond menyewa sepetak kamar di sebuah rumah milik seorang kakek bernama Roberto. Bond dilayani oleh anak Pak Roberto yang cantik jelita bernama Siti. Keluarga Pak Roberto ini adalah keluarga baik hati. Mereka bahkan mengasuh 3 orang anak kecil yang terlantar tanpa pamrih sedikit pun. So what's your name? Annie up. Malam harinya di tempat lain, sebuah pertarungan jalanan sedang digelar untuk memperkaya para bandar. Kita diperkenalkan dengan Pinball, salah satu bandar kecil yang sering kalah karena petarungnya kurang berkualitas. Kemudian ada James, si raja kriminal yang menguasai seluruh kota. Dia juga memiliki petarung andalannya bernama Hammerman yang selalu melibas semua musuhnya dengan sangat sangar. Malam itu Pinball harus kembali menerima kekalahan dari James karena Hammerman untuk yang kesekian kalinya menumbangkan petarung andalan Pinball. Saat Pinball akan pulang, dia ditemui oleh Bond yang sudah berada di dalam mobilnya. Bond menawarkan sebuah kerjasama kepada Pinball untuk menjadikannya sebagai petarung jalanan. Bond ingin bertarung dan mengalahkan Hammerman. Namun Pinball jelas menolaknya karena dia tidak akan bertaruh untuk seseorang yang baru dikenalnya. Tapi ketika Bond menyumpal mulutnya dengan segepok uang, Pinball pun akhirnya setuju. $260. Give me a fight. Pinball membawa Bond ke hadapan James, tapi cara mainnya tidak semudah itu. Seorang petarung baru tidak bisa langsung melawan petarung lama, maka Bond harus memulainya dari bawah sampai dia bisa melawan Hammerman. Maka saat itu James menolak tantangan tersebut. Terlebih James sempat kesal ketika Bond terus saja menatap wanita yang bersamanya yang bernama Une. You just assume blue mouse ears to your balls and dangling in front of. James dan Une pun pergi meninggalkan arena pertarungan itu. Dia hanya meninggalkan anak buahnya untuk menyaksikan Bond bertarung. Sebagai permulaan, Pinball akhirnya menyeting pertarungan Bond melawan seseorang bernama Big L, salah satu petarung terbaik milik bandar yang lain. Namun ternyata setelah pertarungan dimulai, Bond dapat mengalahkan Big L hanya dalam 2 kali tendangan saja. Malam itu, Pinball akhirnya percaya bahwa Bond adalah petarung terbaik yang pernah dia temui. Harapan untuk menjadi kaya dari judi pertarungan jalanan pun sangat cerah bagi Pinball. Dia mulai merencanakan semua pertarungan untuk Bond sampai Bond bisa melawan Hammerman. Di perjalanan, Bond sempat bertanya tentang Une. Namun Pinball memberi peringatan keras kepada Bond untuk jangan pernah sesekali memikirkan Une yang baru saja dilihatnya. Karena Une adalah milik James. Memikirkannya sama saja dengan memikirkan jalan menuju maut. Pinball sedikit menceritakan masa lalu Une yang ternyata cukup menyedihkan. Une sebenarnya memiliki suami dan anak. Tapi suaminya dipenjarakan oleh James dengan tuduhan membunuh yang tidak pernah dia lakukan. Dan anaknya dipisahkan dari Une. Sedangkan Une sendiri dicekoki obat-obatan terlarang supaya mentaati semua kemauan James. Keesokan paginya, Bond sedang menemani Roberto bermain catur saat Pinball datang menjemput. Hari ini mereka berdua akan menjalankan rencana yang telah disusun oleh Pinball. Mereka akan mendatangi setiap arena Street Fighter untuk mengalahkan semua petarung di sana. Dan juga tentunya mendapatkan uang yang banyak. Pinball pun mengajak Bond ke sebuah Street Fighter untuk melawan jagoan tak terkalahkan di sana bernama 5G. Si laki-laki yang memiliki gigi emas.
Pinball dan bandar si 5G bersepakat taruhan sebesar $5.000 dan ternyata ketika pertarungan dimulai, hanya dalam satu kali pukulan, Bond berhasil menumbangkan 5G. Si bandar yang tak terima dengan kekalahan singkat itu langsung menurunkan anak buahnya untuk menyerang Bond dan bersikeras tidak mau menyerahkan uang taruhannya. Tentu saja Bond menghadapi itu semua dengan sangat tenang. Dia seorang diri melawan para petarung yang datang menghampiri. Namun Bond tidak terluka sedikit pun sampai petarung terakhir tumbang. Malam itu Pinball pun untung besar. Setelah kejadian tersebut, Pinball dan Bond mulai terkenal di kalangan street fighter. Bond yang datang ke berbagai arena selalu berhasil mengalahkan semua jagoan yang ada di sana. Akhirnya kabar tersebut pun sampai ke telinga James. Mengingat reputasi Bond yang sekarang sudah tinggi, James pun setuju untuk mengadakan pertarungan antara Hammerman melawan Bond. Don't say that. Di sebuah malam yang kelam, akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Hammerman yang berbadan besar ternyata cukup banyak didoping oleh obat dan steroid untuk menjaga stamina dan tubuhnya. Saat pertarungan dimulai, bagi Bond, ternyata Hammerman tidak sespesial yang dibicarakan. Hammerman tak ada bedanya dengan petarung jalanan yang lain. Bond dengan mudah mematahkan kaki Hammerman dan membuatnya tumbang. Pinball pun kembali untung besar dengan kekalahan Hammerman itu. Namun kita bisa melihat wajah kesal dari James si raja kriminal. Dia pun mengundang Bond dan Pinball ke rumahnya untuk mengadakan pesta syukuran atas kemenangan Bond. Pinball, come by my place. We'll be there. Sesampainya di rumah James, Bond diajak bergabung menjadi petarung untuk James. Rupanya James memiliki sebuah rencana, yaitu dia ingin mengalahkan seorang petarung tak terkalahkan yang telah menghabisi 4 orang di atas ring. Petarung tersebut bernama Price. Namun Price ini adalah petarung ilegal papan atas. Dia bertarung di bawah naungan para elit politik dan konglomerat dari seluruh dunia yang memiliki hobi menonton orang bertarung. Sudah lama sekali Price menjadi bintang di sana. Untuk menantang Price juga diperlukan uang sebanyak $5 juta. Dan jika berhasil mengalahkan Price, maka James akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada sekedar $5 juta. Setelah bujuk rayu itu, Bond mengatakan bahwa dia akan memikirkan hal tersebut. I'll think about it. James jelas sangat kesal karena dia sangat tidak suka dengan sebuah penolakan. Akan tetapi, James memiliki sebuah ide yang menarik. Melihat Bond yang terus-terusan menatap Uneh, James pun akhirnya menyuruh Uneh untuk bermaksiat dengan Bond supaya Bond mau menjadi petarungnya. Uneh jelas menolak, tapi James yang kasar dan cenderung psikopat mengancam Uneh habis-habisan jika dia tidak mau melakukannya. I'm capable of it. Akhirnya dengan terpaksa, Uneh pun mulai menggoda Bond yang sedari tadi terus menatapnya. Kemudian segera mengajak Bond ke kamar. Ketika di dalam kamar, bukan baju Uneh yang terbuka, melainkan sebuah kebenaran yang Bond simpan selama ini. Ternyata semua yang dilakukan oleh Bond semenjak dirinya bebas sampai sekarang adalah untuk menunaikan janji kepada sahabatnya yang telah tewas di penjara. Who do you think? Bond berjanji kepada sahabatnya itu untuk menjaga dan menyelamatkan anak serta istrinya di luar sana. Dan yang lebih mengejutkan ternyata sahabat Bond tersebut adalah suami Uneh yang dipenjarakan oleh James. Akhirnya terkuaklah rencana Bond selama ini. Dia hanya ingin menyelamatkan Uneh dan anaknya yang disembunyikan oleh James. Uneh pun sempat terkejut ketika mengetahui suaminya telah tewas di penjara. Bond menjelaskan bahwa orang yang menghabisi suaminya adalah orang suruhan James. Uneh semakin kesal saja karena alasan dia bertahan bersama James selama ini justru supaya James tidak menyakiti suami dan anaknya. Namun ternyata tanpa sepengetahuan Uneh, suaminya telah dihabisi.
Kini dia hanya ingin bertemu dengan sang anak yang entah berada di mana. Bond pun menenangkan Uneh dan berkata kalau dia tahu persis di mana anaknya sekarang. Bond berencana akan membawa Uneh keluar dari sana. Dia berpura-pura kepada James kalau Uneh memiliki goyangan yang mantap sehingga membuatnya ketagihan. Untuk itu, Bond meminta membawa Uneh beberapa hari ke rumahnya. Dengan demikian, kemungkinan Bond menyetujui kerjasama yang ditawarkan oleh James semakin menjadi besar. What you willing to do for me? Mendengar hal tersebut, James pun langsung mengiyakannya dan segera menyuruh Uneh untuk ikut bersama Bond. Apapun James akan lakukan asalkan Bond mau menjadi petarungnya. Where are you taking me? Saat di perjalanan, Bond membawa Uneh ke tempat rehabilitas. Dia berkata Uneh harus sehat dan bersih dulu untuk bertemu dengan anaknya nanti. Bond juga menyamarkan nama Uneh dengan menggantinya menjadi Angel, supaya ketika James menyadari Uneh tidak ada, James akan kesulitan untuk mencarinya. Thank you. Keesokan harinya, James yang sudah pede mampus langsung mendatangi salah seorang konglomerat, lebih tepatnya raja kriminal yang jauh lebih elit daripada James. Orang ini bernama Radi. Dia adalah pimpinan dari klub bertarung untuk orang-orang kelas atas seperti elit politik, konglomerat, atau raja dari Arab. Tanpa basa-basi, James pun langsung menantang Radi untuk menurunkan price dan bertarung melawan petarung miliknya yaitu Bond. Dia pun membawa uang sebanyak $5 juta sebagai uang taruhannya. Do you set a place at your dinner table for your... Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya Radi pun menyetujui hal tersebut. Dia berkata pertarungan akan dimulai 2 hari lagi. James harus menyiapkan petarungnya dalam jangka waktu 2 hari tersebut. James pun mengiyakan syarat itu. Besok malamnya, James mendatangi kediaman Pak Roberto. Dia menemui Bond di kamarnya dan menyampaikan info bahwa pertarungan melawan Price akan dimulai besok malam. Namun tiba-tiba Bond menolak kerjasama tersebut. Sedari awal, Bond memang belum memberikan keputusan yang pasti. Mendengar hal itu, jelas saja James emosi bukan main. Dia hampir saja akan menembak Siti yang sedang menyaksikan di depan pintu. Namun untungnya James mengurungkan niat tersebut. Dia lebih memilih penghancuran besar-besaran. James segera menyuruh anak buahnya untuk membumi hanguskan semua orang yang dekat dengan Bond, termasuk Pak Roberto dan juga Pinball. Hanya butuh waktu 15 menit, semua anak buah James langsung menyebar untuk melakukan tugasnya. Regulated 15 minutes. Bond yang menyadari hal itu akan terjadi langsung mengirim Siti dan anak-anak angkatnya ke hotel untuk bersembunyi di sana. Akan tetapi dia terlambat untuk menyelamatkan Pak Roberto yang sedang berada di jalan raya. Pak Roberto pun tewas mengenaskan. You'd like to help, kid? Sementara itu, Pinball yang sedang asik-asik di tempat karaoke didatangi oleh Hammerman yang emosi sambil mencari Bond. Dia langsung menghajar Pinball. Untungnya Bond tiba di sana tepat waktu. Dia langsung merebut senjata milik anak buah James dan segera membasmi semua anak buah James yang ada di sana, termasuk Hammerman. Help me get this side of beef off of me. Anak buah James yang lain juga telah berhasil menemukan keberadaan Uneh di tempat rehab. Akan tetapi ketika mereka sampai di sana, Uneh sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Pinball dan Bond yang langsung menghabisi mereka semua. Tak lama dari itu, James pun segera menelepon anak buahnya. Namun ternyata yang mengangkat telepon adalah Bond. Bond berkata kini mereka akan mengejar James yang tinggal seorang diri. Kesal dengan semua itu, James pun mengirimkan GPS kepada Bond dan menantang Bond untuk segera mengejarnya. Yang ternyata James pergi ke arena tempat pertarungan para elit supaya Bond ikut mengejar ke sana. It has to happen tonight. This way, if you will. Dan tentu saja setelah sampai di tempat tersebut, mau tidak mau Bond pun terjebak dengan para elit yang bersenjata lengkap, kemudian dipaksa untuk bertarung melawan Price. Tapi sebelum itu Bond memancing James untuk berbicara dan mengakui semua kejahatannya. Tanpa James sadari, Bond sebenarnya merekam semua itu dan mengirim bukti rekamannya kepada Pinball. Pinball pun segera melaporkan James kepada polisi. Tak lama Price pun tiba. Dia langsung memulai pertarungannya dengan Bond. Mereka mengawali pertarungan tersebut dengan mencoba mental satu sama lain.
sehingga pertarungan pun berjalan cukup lambat. Bagi Bond, mau itu petarung terbaik sekalipun, Price tetap saja tak ada bedanya dengan petarung yang lain. Bond dengan gerakannya yang lincah dan bertenaga berhasil membuat Price kewalahan. Sampai saat Bond berhasil mengunci gerakan Price, dia malah tiba-tiba menyerah, yang tentu saja hal itu membuat Price menang telak. James langsung mengambil pedang dan naik ke arena untuk menghabisi Bond. Radi pun segera menyuruh anak buahnya untuk memberikan pedang kepada Bond supaya pertarungan menjadi seimbang. Namun Bond hanya menggunakan sarung pedangnya saja untuk melawan James. Dan alangkah saktinya Bond, hanya dengan sarung pedang saja dia berhasil mengalahkan James, bahkan sampai membuat tangan James putus. Tak lama dari itu datanglah para polisi menggerebek tempat tersebut untuk menangkap James. Sementara Bond langsung kabur dari sana. I get out, you got family on the outside. Keesokan paginya, Uneh mendatangi rumah kontrakan Bond. Dan ternyata salah satu anak yang dirawat oleh Siti adalah anak Uneh yang selama ini disembunyikan oleh James. Merasa janjinya telah terpenuhi, Bond akhirnya berpamitan kepada mereka semua. Di luar, Bond sempat bertemu dengan Pinball yang mengajaknya kembali ke Street Fighter. Namun Bond menolaknya karena dia masih memiliki misi lain. Bond pun berjalan pergi menjauh dari mereka semua. Dan film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dari film ini adalah tepatilah janjimu sesulit apapun itu. Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena dukungan dari kalian sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi channel ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.